Shalom semuanya. Kali ini kembali lagi bersama saya Putri Febrianti Xiaoming. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dari suku, yaitu suku Papilionaceae. Oke teman-teman, maaf kalau cara penyebutan saya salah. Nah, dalam suku ini saya mengambil sampel atau tumbuhan itu yaitu putri malu yang dengan bernama latin kan Mimosa pudica. Nah, kita tahu ternyata siapa sih yang nggak menyangka ternyata tumbuhan liar ini memiliki manfaat dan khasiat yang luar biasa. Putri malu ini juga ternyata kaya akan kandungan mikroba yang bermanfaat di bidang pertanian. Nah, untuk itu saya akan menyebutkan klasifikasi dari tanaman putri malu itu tersebut. Kingdomnya itu ada Plantae, divisinya ada Spermatophyta, kelasnya ada Angiospermae, ordonya ada Rosales, sukunya Mimosaceae, familinya Mimosaceae, genusnya Mimosa, spesies Mimosa pudica. Next, selanjutnya tumbuhan ini dapat berkembang biak secara masif dan bergerombol. Ciri-ciri utama yang bisa dilihat dari daun milik putri malu, di sini saya telah mempunyai sampel yaitu putri malu. Ini teman-teman, berhubung putri malunya sudah menutup, jadi begini teman-teman. Nah, ciri utama yang bisa dilihat dari daun putri malu ini bentuknya seperti sisir atau sirip. Ini teman-teman, dia udah tertutup. Dia menyirip seperti sisir. Dan di bagian ini merupakan bagian yang paling unik dari tanaman tersebut, gitu. Karena dia memiliki seperti sisir ya teman-teman, bergerigi. Oke. Saya juga akan menjelaskan tentang morfologi dari akar tanaman putri malu. Ini akarnya teman-teman. Jenis akar pada tanaman ini adalah akar tunggang berbentuk silindris, memiliki ukuran yang bervariasi. Namun umumnya punya ketebalan 2 cm dan yang menarik adalah akar dapat menimbulkan aroma yang menyengat serta asam, cenderung mirip seperti bau buah jengkol. Nah, karena di sini akar tumbuhan putri malunya masih kecil, jadi mungkin belum berasa baunya ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya dia udah besar, jadi dia mulai berasa. Oke, dan kekuatan pada akarnya ini sangat kokoh karena akar ini juga berfungsi sebagai mencegah erosi ketika air menggerus permukaan tanah. Dan yang kedua, itu ada morfologi pada batang tanaman putri malu. Ini batangnya. Perlu diperhatikan ketika memegang tanaman ini, pertama kali jangan langsung menyentuh bagian batangnya. Kenapa? Karena batang milik putri malu memiliki semacam duri kertas dan runcing. Bila terkena maka bisa mengakibatkan luka. Karena di sini tanamannya masih kecil, jadi masih belum kena lukanya teman-teman. Bentuk batangnya silindris, selain berduri juga memiliki bulu halus. Ya di sini saya merasakan ada seperti bulu-bulu halus gitu teman-teman. Memiliki ukuran yang bervariatif. Jika batang masih berumur muda, warnanya cenderung hijau, dan kalau sudah tua, batang akan berubah warna jadi warna gelap. Yang ketiga, itu ada morfologi daun tanaman putri malu. Bagian yang paling unik dari tanaman putri malu adalah daunnya. Seperti tadi yang sebelumnya sudah saya katakan, yang paling unik itu adalah daunnya teman-teman. Karena daun ini dapat menutup ketika dalam kondisi tertentu seperti terkena sentuhan. Karena tadi sudah saya sentuh teman-teman, jadi sudah tertutup daunnya. Dan terkena sentuhan, tertiup angin, dan bisa dari faktor suhunya. Bentuk daunnya sangat khas, yaitu bersisir atau bersirip. Tadi juga sudah saya jelaskan. Lalu berukuran kecil, pipi dan tumpul di bagian ujung. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu morfologi bunga tanaman putri malu. Berhubung karena tanamannya kecil teman-teman, di daerah saya sangat susah sekali mencarinya. Jadi
saya tidak mendapatkan tanaman putri malu yang ada bunganya dan bijinya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan ya. Morfologi bunga tanaman putri malu ini berbentuk bunga tanaman seperti sering ditemui seperti bola, bulat dengan warna ungu terang. Mungkin kita pernah melihat ada warna ungu terang dia teman-teman. Bagian bunga banyak ditemui rambut halus. Bunga akan terlihat layu ketika matahari terbenam, dan ketika matahari terbit maka bunga akan terlihat seperti mekar kembali. Mungkin kita pernah melihatnya teman-teman. Dan yang kelima itu ada morfologi biji tanaman putri malu. Putri malu dapat berkembang biak menggunakan biji. Ukurannya sangat kecil dan biji ini ditumbuhi seperti bulu-bulu halus. Umumnya warna biji adalah merah, kemudian dalam satu tangkai terdapat kurang lebih 10-20 buah. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa aku jelaskan mengenai tanaman putri malu. Mungkin dari penjelasan aku masih ada yang banyak yang salah, atau dari penjelasanku masih banyak yang salah-salah pengucapan kata. Aku sekali lagi minta maaf, dan aku berjanji di kemudian hari ke depannya aku akan memperbaiki semuanya, dan aku akan menjelaskan kembali mengenai tanaman-tanaman atau sampel-sampel berikutnya yang akan aku jelaskan dengan secara detail dan jelas. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah menonton dan melihat saya menjelaskan tentang tanaman putri malu. Mungkin sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Putri Febrianti Siombing. Terima kasih.